Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat anak-anakku yang telah diterima di SMA Negeri Ngoro. Mudah-mudahan dengan diterimanya kalian di SMA Negeri Ngoro ini menjadi awal atau pembuka atau jalan sukses di masa yang akan datang. Selamat, Anda berarti mulai tahun pelajaran 2020-2021 sampai ke depan selama 3 tahun Anda akan mengikuti pendidikan di SMA Negeri Ngoro. Pesan saya, ikuti semua kegiatan ini dengan sebaik-baiknya sehingga nanti kalian akan benar-benar siap ketika pada saatnya menggantikan generasi yang sekarang ini. Marilah kegiatan pada saat ini kita awali dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, agar apa yang kita laksanakan ini senantiasa mendapatkan bimbingan, mendapatkan tuntunan, mendapatkan ridho dari Allah SWT. Berdoa, mulai. Terima kasih. Pada awal tahun pelajaran 2020-2021, kegiatan pembelajaran akan diawali dengan kalian diwajibkan mengikuti MPLS, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah selama 3 hari. Ini adalah merupakan hari yang kedua kalian mengikuti MPLS. Sebelum materi MPLS yang nanti akan saya sampaikan, yaitu tentang kesadaran berbangsa dan bernegara, terlebih dahulu perkenankan saya memperkenalkan diri. Nama saya Abdul Muiz. Saya mengampu mapel PPKN. Tahun ini kelas 11 dan kelas 12. Saya kira itu perkenalan. Marilah kita melanjutkan, yaitu penyampaian bahan atau menyampaikan materi kesadaran berbangsa dan bernegara. Ikuti dengan sebaik-baiknya. Sekarang saatnya saya akan menyampaikan materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Kami mohon ikuti penjelasan saya dengan cermat, sebab nanti di akhir setelah selesainya yang saya sampaikan, kalian harus menyelesaikan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai bukti kalian telah mengikuti yang saya sampaikan ini dengan baik. Anak-anakku, kalian adalah generasi muda penerus harapan bangsa. Bagaimana Indonesia 15 tahun, 20 tahun yang akan datang? Kalianlah jawabannya. Pendiri negara bercita-cita ketika mendirikan negara Indonesia, yaitu ingin menjadikan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, sebagaimana yang dituangkan di dalam alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian tujuan yang hendak dicapai
dari cita-cita tersebut sebagaimana dituangkan di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Negara hendak memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Agar cita-cita dan tujuan nasional tersebut tercapai, maka bangsa Indonesia, khususnya generasi muda, harus memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Hanya mereka yang sadar berbangsa dan bernegara yang nanti mampu untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Sekarang yang jadi masalah, yang jadi pertanyaan, apa makna kesadaran berbangsa dan bernegara itu? Kesadaran berbangsa dan bernegara yaitu bahwa individu yang hidup dan terikat dalam kaidah dan naungan di bawah NKRI harus mempunyai sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi keikhlasan atau kerelaan bertindak demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Hanya dengan kesadaran berbangsa dan bernegara, maka individu itu akan tumbuh kesadaran untuk berbuat, kesadaran untuk bertindak demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Akan muncul rela berkorban, akan muncul cinta terhadap tanah air, dan akan rela mengorbankan apa saja asal Indonesia, asal bangsa dan negara Indonesia ini selamat. Sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana seandainya bangsa Indonesia, khususnya generasi muda, tidak memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara? Bila rakyat bangsa Indonesia, khususnya generasi muda, sudah tidak memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, maka ini merupakan bahaya besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mengakibatkan bangsa ini akan jatuh ke dalam kondisi yang sangat parah, bahkan jauh terpuruk dari bangsa-bangsa lain yang telah mempersiapkan diri dari gangguan bangsa lain. Ketika ada rongrongan, ketika ada pihak-pihak yang ingin merongrong, ingin melenyapkan Indonesia, siapa lagi yang akan membela Indonesia? Makanya kesadaran berbangsa dan bernegara harus ada, harus ditumbuhkan ke dalam sanubari bangsa Indonesia, khususnya generasi muda sebagai generasi penerus. Bagaimana cara menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara di masyarakat, khususnya generasi muda? Itu antara lain pemerintah, MPR, maupun masyarakat harus mensosialisasikan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI,
Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempatnya ini adalah merupakan pilar kebangsaan, tiang penyangga agar negara Indonesia, bangsa Indonesia tetap kokoh berdiri. Yang pertama adalah Pancasila. Pancasila adalah dasar negara sekaligus pandangan hidup. Berarti Pancasila akan menjadi pijakan paling utama dalam semua aspek kehidupan bernegara dan sekaligus bermasyarakat. Potensi perpecahan radikalisme harus kita tangkal dengan Pancasila sebagai ideologi pemersatu ikatan kita sebagai bangsa Indonesia. Mengingat kondisi bangsa kita sekarang merupakan salah satu indikator bahwa warga negara Indonesia di negeri ini telah mengalami penurunan kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini bisa kita lihat dari berbagai daerah sering terjadi gejolak, antara lain tawuran antar warga, perkelahian pelajar, ketidakpuasan terhadap hasil pilkada, perebutan lahan pertanian maupun tambang, narkoba dan lain-lain. Bahkan yang terakhir, narkoba makin marak. Kalau ini dibiarkan, dapat mengakibatkan hancurnya masa depan generasi muda dan bisa memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh sebab itu tidak bisa ditawar lagi. Pancasila harus diamalkan. Pancasila harus dipahami dan diamalkan oleh seluruh warga negara Indonesia, khususnya generasi muda sebagai generasi penerus bangsa. Yang kedua, pemahaman terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan perwujudan dari Pancasila. Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini merupakan undang-undang yang berisi aturan dasar kehidupan bernegara di Indonesia sebagai hukum yang paling tinggi dan bersifat fundamental. Semua peraturan harus bersumber pada Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar itu sendiri tidak boleh menyimpang dari Pancasila. Menurut pasal 2 Romawi aturan tambahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah keseluruhan naskah yang terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal. Itulah Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah merupakan cita-cita pendiri negara. Negara Indonesia didirikan bentuknya harus kesatuan, bukan yang lain, bukan serikat. Bahkan akhir-akhir ini kalian sering mendengar NKRI harga mati. Ini artinya ketetapan yang sudah tidak dapat diubah, dirongrong atau dilenyapkan, atau sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Memang negara kesatuan itu adalah merupakan cita-cita pendiri negara.
Menurut pasal 37 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan di sana khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Inilah yang menjadi landasan atau dasar NKRI harga mati. Yang keempat atau pilar keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan bangsa kita sudah sangat jelas. Bhinneka Tunggal Ika yang mengandung arti walaupun kita berbeda tetapi tetap satu. Bhinneka Tunggal Ika menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari beraneka ragam suku, budaya, ras, agama, dan bahasa. Bangsa Indonesia ini lahir dari keberagaman. Berbagai etnis kumpul menjadi satu dalam satu lingkungan. Berbagai penganut agama saling berkomunikasi satu sama lain dan hidup rukun antar umat beragama. Keragaman harus menjadi kekuatan untuk bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional dalam bingkai NKRI. Pemuda harus berperan serta dan berada dalam garis terdepan dalam melakukan perubahan. Hanya dengan demikianlah pemuda menjaga keutuhan bangsa ini, mempersiapkan diri dalam menghadapi tantangan yang lebih besar untuk mengantisipasi terjadinya penjajahan gaya baru di segala aspek. Atas derasnya arus globalisasi yang tak terbendung juga merupakan salah satu menjaga negara ini. Keberagaman ini menjadi kekuatan. Kita ibaratkan seperti tangan kita yang terdiri dari 5 jari-jari kita. 5, semuanya berbeda. Tapi dengan perbedaan itu, maka akan menjadi kekuatan. Coba kita bayangkan seandainya 5 jari kita itu sama, jempol semua. Maka tidak ada kekuatan di sana. Kita tidak akan bisa memegang dengan erat. Justru karena berbeda itulah maka menjadi kuat kita memegang, kita melakukan apa saja akan menjadi sangat kokoh. Bisa juga kita ibaratkan seperti bangunan. Bangunan atau gedung itu akan sangat kuat jika ditopang oleh perbedaan-perbedaan. Ada batu, ada bata, ada pasir, ada semen, ada kayu, ada genteng. Satu sama lain saling memperkuat. Ada yang jadi pondasi, ada yang jadi pilar, ada yang jadi tembok, ada yang jadi plafon, ada yang jadi atap, ada yang jadi pintu, dan seterusnya. Ibarat seperti itulah Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia. Demikian 4 pilar yang perlu dipahami oleh seluruh bangsa Indonesia, khususnya generasi muda, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan semakin kuatnya kesadaran berbangsa dan bernegara,
maka secara bersama-sama kita semua akan juga semakin memiliki tekad yang kuat untuk mewujudkan cita-cita pendiri negara dan tujuan didirikannya pemerintah negara Indonesia sebagaimana yang dicantumkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea kedua dan alinea keempat. Demikian tayangan singkat tentang kesadaran berbangsa dan bernegara yang menjadi salah satu penentu terwujudnya cita-cita dan tujuan nasional yang dituangkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh pendiri negara. Terima kasih atas perhatian saudara semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sekali lagi, terima kasih. Demikian anak-anakku, tayangan singkat tentang kesadaran berbangsa dan negara. Walaupun singkat, mudah-mudahan kalian memahami betapa pentingnya warga negara Indonesia, khususnya generasi muda, memiliki kesadaran berbangsa dan negara, sehingga yang dicita-citakan oleh pendiri negara, tujuan nasional, bisa tercapai dengan sebaik-baiknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.